Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Dimulai dari pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga negara masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk dan patuh pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat juga ingin mewujudkan cita-citanya dan tujuan-tujuannya tertentu, seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan tidak bisa bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah tingkatannya. Negara dan konstitusi adalah duit tunggal yang dimana jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilarnya atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi-pondasi, yaitu konstitusi. Indonesia, hampir di setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal ataupun belum dilaksanakan dengan optimal. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tidak bisa dipandang oleh sebelah mata. Kita masuk ke dalam pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu kelompok atau manusia. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah ataupun yang lainnya. Tetapi mereka mempunyai satu tujuan yang sama, untuk mensejahterakan masyarakat. Maupun pengertian dalam arti sosiologi ataupun antropologi adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Negara secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Jadi bisa dikatakan secara historis pengertian negara itu beda-beda dari mulai dulu sampai sekarang. Bisa saja pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain 1. Aristoteles, 2. Jean Bodin, 3. Origen Soltau, 4. Robert M. McIver, 5. Miriam Budiarjo. Teori agar terjadinya negara. Teori teoraksi, yang dimana menurut teori ini negara ada berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi teoraksi ini negara tuh ada karena ada Tuhan. Bukan karena ada Tuhan, karena kehendak Tuhan yang dimana menciptakan negara tersebut. Yang kedua, teori organik. Menurut teori ini, negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Yang ketiga, teori perjanjian. Menurut teori ini, negara ada karena suatu perjanjian dari masyarakat. Entah itu pun perjanjian apapun, tapi ini memunculkan suatu negara atau membentuk suatu negara. Yang keempat, teori kekuasaan. Menurut teori ini, siapa yang mampu untuk memiliki kekuasaan, maka ia berhak atau selayaknya memegang pucuk pemerintahan. Maksudnya, dia yang memiliki kekuasaan
dia yang paling atas derajatnya, dia berhak untuk memegang pucuk pemerintahan yang dimana itu yang paling tinggi tingkatannya. Yang kelima, teori kedaulatan. Menurut teori ini, keberadaan suatu negara ada karena adanya memiliki kekuasaan tertinggi yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan negara serta bentuk dan tujuan negara, maka Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan yang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing, serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu, yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakangnya budaya, seperti bahasa, adat kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembentukan bangsa dan negara Indonesia melalui proses yang cukup panjang, dengan waktu yang bertahun-tahun lamanya, melewati penjajahan dari orang-orang yang menjajahnya, seperti negara Jepang dan lain-lainnya. Yang akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal sekarang. NKRI setelah merdeka itu proklamasi setelah merdeka itu bukanlah tujuan akhir dari bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat bangsa Indonesia yang mencapai cita-cita membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Amat Sentosa berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dari negara Republik Indonesia. Pasti di suatu negara ada yang namanya rakyat, karena negara itu membutuhkan rakyat. Pengertian rakyat yaitu kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, ataupun sebutan lainnya adalah penghuni suatu negara, yang meskipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama. Maupun beda agama, beda suku, beda adat istiadat, tapi mereka mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Nah, sampai di situ saja tentang negara. Kita masuk ke dalam konstitusi. Di dalam suatu negara pasti ada yang namanya konstitusi, karena konstitusi adalah hal yang fundamental yang mengatur jalannya suatu negara. Selain itu, konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang atau kekuasaan, di antaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif Indonesia. Indonesia memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka Undang-Undang Dasar inilah yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur suatu pemerintah dalam suatu negara. Menurut Safarnin Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat ataupun kontrak sosial. Kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak
asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis. Yang dimaksud yaitu kerangka bangunan pemerintah. Adapun pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumantri yang berbunyi, materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan dalam suatu negara yang mendasar. Yang ketiga, pembahasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan juga yang mendasar. Substansi konstitusi dalam suatu negara secara umum meliputi bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Yang ketiga, alat-alat kelengkapan negara. Yang keempat, tugas alat kelengkapan negara. Yang kelima, hubungan tata kerja antar alat perlengkapan negara. Yang keenam, hak dan kewajiban warga negara. Yang ketujuh, pembagian kekuasaan negara. Yang kedelapan, sistem pemerintahan negara. Jika kita ingin mengubah konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, kita harus melihat dulu sifat konstitusi. Adapun sifat dari konstitusi itu adalah ada 2 ya. Yang pertama, konstitusi yang bersifat kaku hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel. Sifat supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari bahan-bahan pemerintahan, serta menentukan cara kerja dari bahan-bahan pemerintah tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar, yang sekarang menjadi Konstitusi Negara Indonesia. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggara di negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara, konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak berbuat dengan sewenang-wenangnya serta dapat menjamin hak-hak warga negaranya. Adapun tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintahan sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, oleh dan atas nama masyarakat. Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang 1. Gagasan politik, moral, dan keagamaan, serta perjuangan bangsa. Yang kedua, ketentuan organisasi negara, memuat ketentuan-ketentuan negara, memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun dengan badan-badan negara yang lain. Yang ketiga, ketentuan hak asasi manusia, yaitu yang dikenal sekarang dengan HAM. Yang keempat, ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang kelima, ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal hal menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dihendaki lagi, seperti timbulnya diktator yang sekarang juga masih banyak yang pemerintahan yang mempunyai diktator, sistem pemerintahan yang diktator. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Jerman pada saat itu melarang untuk mengubah sifat federalisme yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sebab bila menjadi negara kesatuan dikhawatirkan adanya atau muncul lagi seorang Adolf Hitler yang baru. Ya, begitu saja dari saya tentang negara dan konstitusional. Maaf apabila perkataan saya kurang jelas. Maaf apabila saya ngomongnya kurang jelas. Mohon kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.